Hukum sebenarnya sulit didefinisikan. Sebagai contoh menurut ahli Van Appendorf, sebenarnya hukum sulit dirumuskan. Tetapi secara sederhana, hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia demi mencapai ketertiban. Hukum memiliki beberapa unsur. Yang pertama, hukum berupa aturan. Seperti contoh, menggunakan helm di saat menggunakan motor. Yang kedua, diciptakan oleh lembaga resmi seperti pemerintah. Ketiga, bersifat memaksa. Jadi, walaupun kalian malas menggunakan helm, tetapi hukumnya wajib. Dan yang terakhir, ada sanksi bagi yang melanggar. Tujuan hukum bukan hanya untuk menghukum orang. Tapi menurut Virginia Fajodikoro, tujuan hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih bahagia dan selamat, serta ketertiban yang lebih aman di dalam lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai sumber hukum. Jadi, sumber hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah faktor yang memengaruhi isi suatu hukum. Contohnya, perkembangan teknologi. Karena sekarang banyak penggunaan transaksi online dan media sosial, maka muncullah aturan tentang perlindungan data pribadi dan penipuan digital. Sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang memiliki bentuk resmi, sehingga bisa berlaku dan mengikat seluruh masyarakat. Sumber hukum formil dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada UU atau undang-undang. Contohnya ada UU ITE yang mengatur aktivitas di media sosial. Yang kedua ada kebiasaan atau adat. Contohnya adat musyawarah dalam penyelesaian masalah di berbagai daerah Indonesia. Yang ketiga ada jurisprudensi, yaitu putusan hukum terdahulu yang dapat dijadikan pedoman. Yang keempat ada traktat atau perjanjian internasional, contohnya kerjasama antar negara dalam bidang lingkungan dan pertahanan. Yang kelima atau yang terakhir ada doktrin, yaitu suatu pendapat ahli hukum yang sering dijadikan bahan pertimbangan di dalam hukum. Jadi sumber hukum itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya kaidah hukum. Kaidah hukum adalah aturan di masyarakat yang sifatnya memaksa dan juga memiliki sanksi. Contohnya, jika orang melakukan pencurian, maka dia bisa dipidana. Nah, jadi hukum itu bukan cuma imbauan, tapi wajib dipatuhi. Nah, selanjutnya ada juga asas-asas hukum. Yang pertama yaitu asas lex specialis derogat lex generalis, yaitu aturan yang lebih khusus mengalahkan aturan yang lebih umum. Contohnya pada kasus korupsi, aturan yang digunakan adalah Undang-Undang Tipikor, bukan Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, selanjutnya ada juga asas lex superior derogat lex inferiori, yang artinya asas yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan asas yang lebih rendah tingkatannya. Contohnya, peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Yang terakhir ada asas lex posteriori derogat lex priori, yang artinya aturan yang lebih baru mengalahkan aturan yang lama jika mengatur hal yang sama. Contohnya terkait peraturan teknologi digital yang terus berubah mengikuti dengan perkembangan zaman. Nah, hukum juga dibagi ke beberapa bidang. Menurut Kastil, hukum dibagi menjadi 5. Yang pertama, menurut bentuknya, hukum dibagi menjadi hukum tertulis dan juga tidak tertulis. Hukum tertulis contohnya undang-undang, sedangkan hukum tidak tertulis contohnya adat istiadat. Kemudian menurut tempat berlakunya, ada hukum nasional, hukum yang berlaku di suatu negara, hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antar negara, dan hukum asing, hukum yang berlaku di negara lain. Menurut sumbernya, hukum dapat berasal dari undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan juga doktrin. Lalu, menurut waktu berlakunya, hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum positif dan ius constituendum. Hukum positif itu hukum yang berlaku saat ini, sedangkan ius constituendum hukum yang diharapkan berlaku di masa depan. Dan yang terakhir, menurut isinya, hukum dibagi menjadi hukum privat dan hukum publik. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur antar individu, contohnya sengketa jual beli atau utang-utang. Sedangkan hukum publik hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat, contohnya hukum pidana seperti kasus pencurian atau korupsi. Jadi hukum itu sangat dekat dengan kehidupan kita, karena tanpa hukum, kehidupan bermasyarakat tidak akan Terima kasih sudah menonton.